saja. Di sini kita akan sedikit apa Mbak Anis? Ada kedatangan tamu yang Spesial dan luar biasa dari kakak singkat kami semester 5. Ini juga dari psikologi ya teman-teman. Mari kita sambut aja Mbak Fasihah. Halo Mbak Fasihah. Apa kabar Mbak Fasihah? Nah ini sangat apa ya? Sangat spesial ya teman kita ya hari ini ya. Sebelumnya terima kasih Mbak Fasihah sudah menyempatkan waktunya ke sini dari banyaknya waktu sibuk. Sini hanya ngobrol-ngobrol. Sama-sama, terima kasih juga saya udah diundang ke sini untuk ngobrol-ngobrol nih. Sebelumnya dari banyaknya kesibukannya Mbak Fasihah nih, apa sih kesibukannya Mbak Fasihah dari mulai kuliah sampai kesibukan lainnya? Berarti yang sekarang ya? Iya. Kalau yang sekarang itu yang terutama kuliah. Nah ini kan lagi masa-masa UAS nih, Iya, pasti benar. banyak tugasnya. Terus yang kedua pastinya ada juga UKM, kan aku ikut UKM. Nah di situ ada UKM Pramuka, terus di Hikmah juga. Terus apa ya? Ada unikulannya di Fakultas dan Kursus Mahasiswa juga. Jadi sangat banyak ya. Sebelumnya mohon maaf, saya bacakan dulu CV-nya dari Mbak Fasihah ya. Oke, nama Fasihah Azizah, tempat tanggal lahir Kampak 30 Mei 2001, alamat berdomisili sekarang Bendasari RT 1 RW 1 Gebang Purworejo. Riwayat pendidikan SD Negeri 9 Trimanunggal, MTS Negeri 3 Purworejo, MA Negeri Purworejo, dan sekarang di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, pengalaman organisasinya itu sangat banyak teman-teman. Yang pertama ada OSIS, Pramuka, Hikmah Surya, ULBKM, Himpunan Mahasiswa. Terus ada lagi program yang diikuti ada PPK Ormawa tahun 2022 dan P2MW tahun 2022. Tentunya sangat banyak ya kegiatan Mbak Fasihah ini ya. Alhamdulillah. Jadi Mbak itu termotivasi dari siapa sih atau apa mengikuti organisasi banyak banget gitu? Oh, jadi aku motivasi ikut kegiatan banyak ya. Iya. Nah dulu itu kan aku kan lahirnya di Kampak nih di Riau. Nah, di sana kan itu jauh dari kota dan lain sebagainya. Kebanyakan ya sebelah rumah, sebelah sekolah itu udah kebun sawit semua. Nah di situ kan jarang kegiatan-kegiatan yang kayak kalau di Jakarta, di Jawa itu kan ada kayak kegiatan reguler yang mungkin di sana nggak ada gitu. Nah, di sana itu hanya olahraga biasa, terus nggak ada pramuka, namanya pramuka itu nggak ada. Jadi saya kelas 5 SD dapat materi dari kakak-kakak yang di MTS. Nah di MTS itu ke SD kami, terus ngajarin kayak semapur, morse, hanya itu. Terus kita kayak kemah ala-ala kemah gitu loh, udah dibikinin tenda, terus kita tinggal bawa alat-alat buat masak. Tapi Terus itu bukan pramuka namanya. Nggak ada. Jadi kayak kegiatan itu kan. Nah, terus kok asik gitu. Nah tadinya juga nggak kepikiran bakal ke Purworejo. Nah di sana itu terus udah daftar sekolah juga MTS di sana. Terus kemudian kepikiran aku pengen sekolah di Jawa gitu. Terus bapak bilang yakin nggak? Kalau yakin ayo sekarang berangkat, persiapan gitu. Terus besoknya berangkat. Nah di MTS saya juga nggak pilih MTS di sini mau masuk di mana karena didaftarin sama guru saya. Pasti bingung ya Mbak ya. Iya, karena kan nggak tahu daerah. Iya. Nah itu terus pas di MTS kebetulan saya masuknya kan terlambat, udah pada masuk pendaftaran udah di akhir-akhir saya baru didaftarin. Nah harusnya kalau dulu di sini kan ada yang kayak NIM berapa, maksudnya kelas apa gitu. Iya. Nah itu kan ada. Jawabannya saya masih kayak gitu. Nah saya seharusnya masuk kelas G, tapi karena daftarnya telat yang di atas NIM 20 itu, terus akhirnya saya masuk kelas A, B, kelas C ya. Nah kelas C. Nah di situ saya kebetulan kan kalau pas ambil rapat gitu kan, saya kan dari SD nggak pernah dapat namanya 10 besar. Iya. Nah di situ kebetulan kok saya tiba-tiba kelas 7 dapat ranking 1 gitu kan. Ih, ya Allah, kan kaget ya. Iya. Nah terus
terus kalau di situ sistem kayak pasukan inti kalau SMP MTS itu loh. Iya, iya. Itu kan kalau di MTS saya itu pilihan dari gurunya, itu dipilih yang ranking 1, 2, 3 itu diambilin buat ikut itu. Nah dari situ akhirnya kenal pramuka lebih jauh, ya, sering latihan gitu, jadi tertarik untuk ikut aktif gitu. Selain pramuka jadi nyoba di SMA, di UMP juga masih mencoba hal-hal baru sih. Iya, luar biasa sekali ya. Terus dari banyak organisasi itu kan pasti dari waktu-waktu kan ada yang tabrakan gitu lah. Cara Mbak Fasya buat membagi waktunya itu gimana sih Mbak? Oke, jadi kalau untuk membagi waktunya ya di sini kan banyak ya ikutnya, nggak sedikit ya. Terus kalau untuk bagi waktu kan kuliah udah ada jamnya nih. Iya. Kalau kuliah ya berarti kalau pas jam kuliah ya kuliah Iya. ya. Terus kalau organisasi biasanya kan ada jam-jam yang memang dia bareng atau dia kadang-kadang nggak bareng. Nah pas bareng itu ya kita lihat kita di situ posisinya jadi apa. Iya, iya. Ya kan kadang kan kita di yang di A nih kita jadi si acara, terus yang si B kita jadi humas atau jadi dekdo, kan itu bisa sebelum kegiatan dan pada saat kalau dekdo kan bisa di balik layar gitu loh. Nah itu jadi kita bisa antisipasi itu. Misalnya kita di si acara di hari yang sama ya kita pilihkan ke yang ya kita jadi si acaranya gitu. Kalau memilih banyak kegiatan ya itu resiko sendiri sih, karena udah kamu memutuskan berarti kamu harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya kedua-duanya itu harus dibagi dengan rata gitu loh. Iya. Di dalam psikologi perkembangan itu ya Mbak ya, di situ kan ada role model. Nah itu kan apa ya, kayak jadi teladan kita dan membuat kita motivasi lah. Ada nggak sih Mbak Fasya yang role model yang membuat apa ya, memotivasi Mbak Fasya gitu? Oke, kalau role model selama ini ya, kalau dulu dari SD itu senang banget sama namanya Cinta Laura. Cinta Laura. Kan aktivis juga kan, itu jiwa sosialnya juga tinggi. Nah itu terus kemudian suka dengan Kak Seliana kita, tahu nggak? Kurang tahu. Nah itu juga seperti Mbak Nana, dia aktivis iya. juga. Nah itu sih. Oh ya, jadi dari banyaknya organisasi dan apa yang diikuti Mbak Fasya itu ada halangan apa gitu nggak Mbak? Kalau halangan pasti ada ya, karena kan kalau banyak organisasi otomatis tugasnya banyak nih. Nah kadang itu kesulitan untuk pembagian pas pengerjaan tugasnya. Nah deadline-nya kan kadang sama nih. Nah itu sih sulitnya, kadang masih di situ masih belajar untuk pembagian tugasnya. Kadang besok tugas kuliah harus sudah selesai, tapi kita juga masih punya tugas yang lain gitu kan. Nah itu bagaimana caranya, kayak ayo yang ini selesaiin dulu baru kita jalan yang ini juga selesai. Tapi kan kadang kita kayak iya Allah kok aku malas banget ya, lagi di posisi suka kan tiba-tiba malas gitu. Iya. Itu yang susah itu ngatasin itu sebenarnya. Oh berarti itu apa ya, itu sedikit motivasi buat kita ya teman-teman, buat kita itu nggak malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan banyak gitu. Terus apa sih Mbak motivasi kalau buat kita nih adik-adik yang tentunya belum aktif ikut berorganisasi atau masih malas-malasan gitu, gimana sih Mbak? Kalau motivasinya ya apa ya, sebenarnya apapun yang kalian pilih itu ya itu nantinya akan menjadi tanggung jawab kamu. Tapi yang perlu ditekankan itu cobalah sebelum, maksudnya kalian kan belum pernah misalnya ya kalau kalian ada niatan nih seenggaknya nyoba dulu gitu, tapi diyakinkan juga niatnya gitu. Kalau untuk organisasi sebenarnya penting banget ya buat saya terutama, itu pengalaman berharga karena kita mengasah soft skill dan hard skill kita juga terasah dari organisasi. Kita ketemu orang banyak, punya relasi banyak, nanti kemudian kalau misalnya udah lulus nih kita punya kenalan, kita butuh misalnya cari pekerjaan, misalnya mau kita kan sekarang di Purworejo, misalnya nanti mau cari di Semarang atau di Jakarta kan teman-teman banyak gitu. Nah, iya, berarti relasi itu sangat penting ya Mbak Fasya ya, buat buat nantinya kita udah di dunia kerja itu sangat berpengaruh ya buat kita. Jadi menurut Mbak Fasya itu motivasi dari orang lain atau role model itu berpengaruh nggak sih buat kita Mbak? Berpengaruh, kalau bagi saya berpengaruh. Jadi tapi yang paling utama itu motivasi dari diri sendiri dulu. Karena mau kamu dimotivasi orang banyak, mau kamu dimotivasi sama teman dekatmu, kalau kamu nggak ada motivasi sedikit
meskipun nggak akan kita kayak misalnya contohnya ini kayak misalnya kamu habis putus nih misalnya ya, Iya. terus temennya semangat move on bisa gitu. Tapi kalau kamu nih dari kamu nih belum Iya. siap untuk itu kan nggak akan terjadi gitu loh. Nah jadi makanya itu dari diri sendiri perlu dan dari eksternal yaitu itu juga berpengaruh sih gimana kamu memandang role model kamu. Nah itu akan sangat berpengaruh buat diri kamu kalau menurut saya kayak gitu. Berarti apa ya, kayak apa, tapi juga motivasi apa ya, orang role model itu tidak menjadikan kita harus seperti dia gitu, nggak, yang penting kita ambil dari sisi positifnya aja gitu ya. Apa ya, kayak seperti tujuan kita untuk menjadi seperti mereka, ini prosesnya gitu. Oh iya, udah. Maksudnya jadi enggak harus kita jadi kayak mereka, Iya. jadi role model gitu enggak. Karena kan setiap orang juga memiliki hasil yang beda-beda, walaupun usahanya sama kan. Enggak bisa kita role modelku kayak gini, berarti aku harus jadi sama persis kayak gitu, itu nggak akan bisa sih menurut saya. Jadi ya prosesnya sama-sama dijalani yang sama, yang positif-positif, yang untuk hasil ya sesuai dengan yang kita dapatkan. Nah, berarti apa ya, motivasi itu membangkitkan semangat kita gitu ya. Seperti sekarang ini kita sudah sedikit termotivasi untuk aktif dalam berkuliah, mengikuti organisasi-organisasi gitu ya teman-teman. Wah, dari perbincangan tadi nih sudah termotivasi belum teman-teman buat kita lebih aktif nih. Jadi mungkin cukup itu ya Mbak Siha dari perbincangan kali ini. Mungkin apakah besok kita ketagihan? Mungkin bisa ketagihan ya teman-teman. Mungkin cukup itu Mbak Siha. Terima kasih atas waktunya menyempatkan ke sini buat berbincang sama kami. Ya, saya juga terima kasih banyak sudah diundang. Semoga teman-teman semua bisa termotivasi juga. Intinya apapun yang teman-teman lakukan itu diusahakan niatnya dengan tepat. Iya, makasih Mbak. Sama-sama. Mungkin cukup sekian teman-teman buat perbincangan hari ini ya Mbak. Semoga dari perbincangan tadi menjadikan motivasi buat kita dan menjadi semangat kita untuk berjalan ke depannya. Buat teman-teman terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.